Saat liburan bersama suami dan ibu mertua di Paris, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal, berdiri sekarang dan pergi. Jangan bicara. Jangan lihat suamimu. Tanganku bergetar. Tapi aku tetap bangkit, menarik napas dalam, dan meninggalkan kamar hotel tanpa sepatah kata. Di luar hotel, seorang wanita menungguku membawa amplop. Ini kebenarannya. Kau harus lihat dengan mata kepalamu sendiri, katanya sebelum pergi begitu saja. Dan saat aku membuka amplop itu, duniaku serasa hancur. Aku tak menyangka. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara pagi di Paris terasa begitu segar, membawa aroma roti panggang dan kopi yang menguar dari setiap sudut jalanan. Dari balkon kamar hotel bintang 5 tempat kami menginap, menara Eiffel berdiri gagah membelah langit biru yang cerah. Aku, Salma, duduk di kursi rotan yang nyaman sambil merapatkan mantel tebal di atas gamis panjangku. Hijab pasmina berwarna merah muda yang kukenakan sedikit berkibar tertiup angin musim gugur. Di hadapanku, duduk dua orang yang paling aku cintai di dunia ini. Suamiku, Gibran, yang sedang sibuk memotong keju untuk sarapan kami, dan ibu mertuaku, Ibu Jihan, yang tersenyum hangat sambil menyesap teh chamomile kesukaannya. Segalanya tampak sempurna. Ini adalah liburan yang sudah lama kami rencanakan sebagai perayaan ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Gibran bilang, aku pantas mendapatkan dunia setelah semua kerja keras dan kesabaranku selama ini. Gibran meletakkan potongan keju di piringku dengan lembut. Senyumnya begitu menawan, senyum yang sama yang membuatku jatuh hati 4 tahun lalu saat ia datang melamar ke rumah orang tuaku dengan sopan santun yang luar biasa. Dia adalah sosok suami idaman, saleh, penyayang, dan sangat menghormati ibunya. Hubungan Gibran dan Ibu Jihan memang sangat dekat. Sebagai seorang istri, aku justru kagum melihat bagaimana Gibran memperlakukan ibunya layaknya seorang ratu. Itu tandanya dia lelaki yang baik, pikirku selalu. Ibu Jihan pun tak pernah pelit kasih sayang padaku. Beliau selalu memanggilku putri cantiknya, dan sering memberiku suplemen herbal yang katanya resep rahasia keluarga, agar aku tetap bugar dan cepat memiliki momongan. Ponselku yang tergeletak di atas meja kaca bergetar pelan. Layarnya menyala, menandakan ada pesan masuk. Aku meraihnya dengan santai, mengira itu mungkin pesan dari grup pengajian atau ucapan selamat berlibur dari kerabat di Jakarta. Namun, nomor yang tertera di layar tidak tersimpan dalam kontakku. Nomor asing dengan kode negara Prancis. Keningku berkerut heran. Siapa yang mengirimiku pesan di nomor pribadiku saat aku sedang berada di benua yang berbeda? Jantungku berdesir aneh. Sebuah firasat buruk yang tiba-tiba menyelinap tanpa permisi. Dengan ibu jari yang ragu, aku membuka pesan itu. Deretan huruf kapital yang tegas langsung menusuk mataku. Pesan itu berbunyi sangat singkat namun isinya membuat darahku seolah berhenti mengalir seketika. Berdiri sekarang dan pergi. Jangan bicara. Jangan lihat suamimu. Napasku tercekat. Ponsel di tanganku terasa panas dan licin oleh keringat dingin yang mendadak muncul di telapak tanganku. Aku membaca pesan itu sekali lagi, memastikan mataku tidak salah tangkap. Kalimat itu bukan sekadar iseng. Ada nada urgensi dan bahaya yang pekat di sana. Perintah untuk tidak melihat suamiku membuat leherku kaku. Insting pertamaku ingin menatap Gibran, ingin bertanya apakah ini lelucon konyol yang dia siapkan, tapi kalimat di layar itu seolah menahan kepalaku untuk tetap menunduk. Gibran tiba-tiba bersuara, memecah keheningan yang mencekam di kepalaku. Dia bertanya apakah makanannya tidak enak, karena aku hanya diam mematung. Suaranya terdengar biasa, penuh perhatian seperti biasa. Tapi entah mengapa telingaku kini menangkap sesuatu yang berbeda. Ada getaran aneh yang membuat bulu kuduku meremang. Aku berusaha menguasai diri. Tanganku gemetar hebat di bawah meja. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menormalkan detak jantung yang kini berpacu gila-gilaan. Pesan itu menyuruhku pergi. Tanpa bicara. Tanpa menoleh. Logikaku berdebat hebat. Bagaimana mungkin aku meninggalkan sarapan mewah ini, hanya karena pesan dari orang gila? Namun, rasa takut yang primal, rasa takut seperti hewan buruan yang mengendus predator, menguasai tubuhku. Aku memaksakan seulas senyum kaku, senyum paling palsu yang pernah kuberikan pada mereka. Dengan suara yang kusahakan terdengar stabil, aku bergumam pelan bahwa perutku sedikit mulas, dan aku perlu ke toilet di lobi bawah, karena toilet di kamar kami sedang dipakai oleh Gibran tadi dan baunya belum hilang. Sebuah alasan konyol yang kucari secepat kilat. Gibran menatapku dengan alis terangkat sebelah, sedikit heran namun dia mengangguk pelan. Ibu Jihan bahkan menawarkan obat pereda nyeri,
namun aku menolaknya halus dengan lambaian tangan. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, aku bangkit berdiri. Lututku terasa goyah seakan tulang-tulangku melunak, tapi aku memaksakan kakiku melangkah menuju pintu suite hotel. Setiap langkah terasa sangat berat. Punggungku terasa panas, seolah tatapan Gibran dan Ibu Jihan sedang melubangi pertahananku. Pesan itu terus terngiang di kepalaku. Jangan lihat suamimu. Aku menahan dorongan kuat untuk menoleh ke belakang, sekadar untuk pamit atau memastikan ekspresi mereka. Aku meraih gagang pintu yang dingin, memutarnya, dan melangkah keluar ke koridor hotel yang sepi dan berlapis karpet tebal. Begitu pintu tertutup di belakangku, aku bersandar sejenak di dinding, meraup oksigen sebanyak-banyaknya. Apa yang sedang kulakukan? Apakah aku sudah gila menuruti pesan sampah ini? Tapi kakiku bergerak sendiri, membawaku menuju lift dan menekan tombol lobi. Ketika pintu lift terbuka di lantai dasar, suasana lobi hotel cukup ramai dengan turis yang baru datang atau hendak check out. Aku berjalan cepat, mataku menyapu sekeliling dengan waspada. Ponselku bergetar lagi. Pesan baru masuk dari nomor yang sama. Keluar dari pintu samping. Jalan ke kiri menuju gang kecil di sebelah toko roti. Cepat. Perintah itu semakin spesifik. Siapapun pengirimnya, dia sedang mengawasiku sekarang. Dia ada di sini. Rasa takutku bercampur dengan rasa penasaran yang mematikan. Aku mempererat dekapanku pada tas selempang kecilku dan mengubah arah. Alih-alih ke toilet lobi, aku mencari pintu samping yang biasanya digunakan staf atau tamu yang ingin merokok. Udara dingin Paris langsung menampar wajahku begitu aku keluar dari pintu samping. Gang itu sepi, hanya ada beberapa tong sampah besar dan sepeda yang diparkir sembarangan. Di ujung gang yang agak gelap, karena terhalang bayangan gedung tinggi, berdiri seorang wanita. Dia mengenakan mantel kulit hitam panjang dan topi lebar yang menutupi sebagian besar wajahnya. Dia tidak tampak seperti turis. Aura yang dipancarkannya dingin dan tajam. Wanita itu menatapku tajam saat aku mendekat dengan langkah ragu. Aku berhenti beberapa meter darinya, siap untuk lari kembali ke hotel jika dia mengeluarkan senjata. Wanita itu tidak tersenyum. Dia mengangkat tangannya, memperlihatkan sebuah amplop coklat tebal yang tersegel rapat. Tanpa basa-basi, dia mengulurkan amplop itu padaku. Suaranya serak dan rendah saat dia berkata bahwa ini adalah kebenaran yang harus kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia bilang aku tidak punya banyak waktu sebelum mereka menyadari aku pergi terlalu lama. Aku bertanya siapa dia dan apa maksud semua ini, tapi wanita itu menggeleng tegas. Dia hanya berkata namanya Karina, dan dia pernah berada di posisiku. Kalimat itu membuatku bingung. Pernah di posisiku? Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, Karina berbalik dan berjalan cepat meninggalkan gang, menghilang di balik keramaian jalan raya utama, meninggalkanku sendirian dengan amplop misterius di tangan yang gemetar. Aku mencari tempat yang agak tersembunyi namun ramai. Sebuah bangku taman kecil di dekat air mancur yang tidak jauh dari hotel. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, aku merobek segel amplop itu. Isinya adalah tumpukan foto dan beberapa lembar dokumen fotokopi. Foto pertama yang kulihat membuat duniaku seakan berhenti berputar. Langit Paris yang cerah tiba-tiba terasa runtuh menimpaku. Itu adalah foto Gibran. Suamiku yang alim dan setia. Tapi dia tidak sendirian. Dia sedang berpelukan mesra dengan seorang wanita di sebuah pantai tropis. Wanita itu mengenakan bikini, tertawa lepas sambil memegang gelas koktail. Wajah wanita itu sangat familiar. Itu adalah wajah Ibu Jihan. Aku merasa mual. Perutku bergejolak hebat, kali ini bukan alasan palsu. Aku membalik foto-foto berikutnya. Semuanya sama. Gibran dan Ibu Jihan dalam berbagai momen romantis layaknya sepasang kekasih, bukan ibu dan anak. Ada foto mereka berciuman bibir dengan penuh gairah di dalam sebuah mobil mewah. Ada foto mereka tidur berdua di satu ranjang hotel. Tanggal yang tertera di pojok foto menunjukkan waktu 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, bahkan ada yang bertanggal 1 bulan sebelum Gibran melamarku. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan, membasahi foto menjijikan itu. Hubungan mereka bukan ibu dan anak. Mereka adalah pasangan. Selama ini aku hidup dalam sandiwara yang sangat rapi dan menjijikan. Ibu Jihan, wanita tua yang kuhormati itu, ternyata adalah kekasih suamiku sendiri. Di balik tumpukan foto itu, ada dokumen lain yang lebih mengerikan. Sebuah akta kelahiran asli atas nama Gibran, yang menunjukkan nama orang tua kandungnya berbeda sama sekali dengan nama Ibu Jihan. Dan yang paling membuatku merinding adalah salinan percakapan pesan singkat yang dicetak di kertas putih. Percakapan antara kontak bernama My Love dan Mommy. Isinya membahas tentang diriku. Tentang betapa bodohnya aku yang mudah ditipu.
Tentang betapa mereka sudah tidak sabar untuk menyingkirkanku dan menikmati uangku di Eropa. Sabar sayang, tulis pesan dari nomor yang diduga Ibu Jihan, obat itu bekerja perlahan. Di Paris nanti kita selesaikan dia. Kecelakaan tragis di kota romantis akan sangat meyakinkan polisi. Aku membekap mulutku sendiri agar tidak berteriak histeris di tengah taman. Kakiku lemas, tak sanggup menopang berat tubuhku sendiri. Selama 3 tahun pernikahan, aku melayani mereka dengan tulus. Aku memberikan hartaku, waktuku, dan cintaku. Ternyata aku hanya sapi perah bagi sepasang penipu psikopat yang menjijikan. Gibran tidak pernah mencintaiku. Tatapan matanya, sentuhannya, semuanya palsu. Dan Ibu Jihan, wanita yang kuanggap pengganti ibuku yang sudah tiada, ternyata adalah wanita iblis yang merencanakan kematianku sambil tersenyum manis memberiku vitamin setiap hari. Kenyataan ini terlalu pahit, terlalu menyakitkan, dan terlalu mengerikan untuk diterima akal sehatku yang sederhana. Masih dengan air mata yang mengalir deras membasahi pipi, aku memaksa diriku untuk terus membaca dokumen di dalam amplop itu. Angin dingin Paris yang menusuk tulang tak lagi terasa, tergantikan oleh rasa dingin yang menjalar dari dalam hatiku. Lembaran berikutnya adalah sebuah polis asuransi jiwa. Nilai pertanggungannya sangat fantastis. Angka 0 di belakangnya begitu banyak hingga membuat kepalaku pening. Nama tertanggung adalah aku, Salma. Dan penerima manfaat tunggal jika aku meninggal dunia adalah Gibran, suamiku. Tanggal polis itu aktif baru 3 hari yang lalu, tepat sehari sebelum kami berangkat ke Paris. Ada klausul khusus yang digarisbawahi dengan tinta merah oleh pengirim amplop ini. Pembayaran ganda jika tertanggung meninggal akibat kecelakaan saat bepergian ke luar negeri. Tanganku meremas kertas itu hingga kusut. Jadi inilah harga nyawaku bagi mereka. Sekumpulan angka di atas kertas. Tiba-tiba, ingatan masa lalu berputar cepat di kepalaku seperti kaset rusak. Aku teringat setiap malam sebelum tidur, Ibu Jihan selalu datang ke kamarku membawa segelas susu hangat dan 2 butir kapsul hijau. Ini vitamin kesuburan, nak. Mahal harganya, Ibu pesan khusus dari tabib terkenal biar rahimmu kuat. Katanya selalu dengan nada penuh kasih sayang. Dan aku, menantu yang bodoh dan penurut, selalu menelannya tanpa curiga sedikit pun. Bahkan aku selalu berterima kasih dan mencium tangannya setelah meminum racun itu. Pantas saja belakangan ini aku sering merasa pusing, mual, dan terkadang pandanganku kabur. Aku pikir itu efek kelelahan kerja atau tanda-tanda kehamilan, tapi ternyata tubuhku sedang dihancurkan perlahan dari dalam. Ponselku bergetar lagi. Bukan ponsel pribadiku, melainkan sebuah ponsel hitam kecil model lama yang ternyata terselip di bagian paling bawah amplop. Ponsel burner atau ponsel sekali pakai. Layarnya menyala, menampilkan panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Dengan tangan gemetar, aku menekan tombol hijau dan menempelkan benda itu ke telingaku yang tertutup hijab. Suara wanita yang serak terdengar di seberang sana. Itu suara Karina, wanita di gang tadi. Dia tidak berbasa-basi menanyakan kabarku, dia langsung pada intinya. Dia menyuruhku untuk tidak kembali ke hotel sekarang. Dia bilang Gibran pasti sudah mulai curiga karena aku pergi terlalu lama. Karina menjelaskan semuanya dengan cepat dan efisien. Dia memberitahuku bahwa zat yang terkandung dalam vitamin itu adalah sejenis obat penenang dosis rendah yang jika diakumulasi akan menyebabkan disorientasi parah, halusinasi, dan melemahkan otot. Rencananya adalah membuatku tampak sakit-sakitan atau linglung di depan umum selama beberapa hari ini. Mereka ingin membangun alibi bahwa aku sedang tidak stabil secara mental. Puncaknya, mereka akan membawaku ke tempat tinggi atau tempat berbahaya. Lalu saat obat itu bekerja maksimal dan aku kehilangan keseimbangan, mereka akan membantu aku jatuh. Polisi akan melihat riwayat medisku, kesaksian orang-orang yang melihatku linglung, dan menyimpulkan itu kecelakaan atau bunuh diri. Sempurna. Aku mendengarkan penjelasan Karina dengan tubuh menggigil. Kemarahan mulai tumbuh perlahan, menggeser rasa takut yang tadi melumpuhkanku. Aku bertanya pada Karina, mengapa dia menolongku. Jawabannya singkat namun penuh luka. Karina bilang dia adalah Salma, sebelum aku. Dia adalah korban Gibran 5 tahun lalu dengan nama dan identitas berbeda. Dia selamat karena keajaiban, meski wajahnya hancur dan harus menjalani operasi rekonstruksi berkali-kali hingga tidak dikenali lagi. Dia sudah mengawasi Gibran dan wanita iblis itu selama bertahun-tahun, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan mereka. Dan saat yang tepat itu adalah sekarang, bersamaku. Karina memberiku instruksi yang sangat gila. Dia menyuruhku untuk tidak kabur. Jika aku kabur ke kedutaan atau kantor polisi sekarang, bukti yang kupunya hanya foto dan dugaan. Gibran dan Ibu Jihan sangat licik. Mereka bisa memutarbalikkan fakta, menuduhku memalsukan foto,
atau mengklaim aku gila karena efek obat. Mereka punya uang dan pengacara. Yang Karina butuhkan adalah bukti nyata saat mereka melakukan percobaan pembunuhan itu. Dia ingin menangkap basah mereka. Itu artinya, aku harus kembali ke kandang singa. Aku harus kembali ke hotel, berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan membiarkan skenario mereka berjalan sampai titik di mana kami bisa membalikan keadaan. Kau gila, desisku pelan ke ponsel. Kau menyuruhku menyerahkan nyawaku pada mereka. Karina menjawab dengan tenang namun tajam. Dia bilang ini satu-satunya cara untuk memastikan mereka membusuk di penjara seumur hidup dan tidak mencari korban baru. Dia berjanji akan menjagaku dari jauh. Dia dan tim kecilnya akan mengawasi setiap gerak-gerikku 24 jam. Aku hanya perlu berakting. Menjadi Salma yang bodoh dan penurut. Menjadi istri yang sakit-sakitan. Aku terdiam lama. Membayangkan harus kembali menatap wajah Gibran dan Ibu Jihan. Tersenyum pada mereka, membiarkan mereka menyentuhku, membuat perutku mual. Tapi membayangkan mereka bebas dan tertawa di atas kuburanku jauh lebih menyakitkan. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kota Paris yang kini terasa seperti aroma medan perang. Aku melihat bayanganku di pantulan kaca etalase toko. Wanita berhijab dengan mata sembab itu perlahan menegakkan punggungnya. Salma yang lama, yang naif dan lemah lembut, mungkin memang harus mati hari ini. Sebagai gantinya, akan lahir Salma baru yang penuh dendam. Aku setuju dengan rencana Karina. Aku akan bermain api. Aku akan menjadi aktris terbaik di panggung sandiwara mematikan ini. Aku akan membuat mereka percaya bahwa rencana mereka berjalan mulus, sampai saat terakhir ketika aku menjatuhkan palu keadilan tepat di wajah mereka. Karina memberiku instruksi terakhir sebelum memutus panggilan. Dia menyuruhku membuang kartu SIM dari ponsel lamaku dan menggantinya dengan kartu SIM baru yang juga ada di dalam amplop. Lalu menyembunyikan ponsel burner ini di tempat yang aman di tubuhku, mungkin di balik kaos kaki atau di dalam pakaian dalam. Dokumen dan foto-foto itu tidak boleh kubawa kembali ke hotel. Karina bilang akan ada seseorang yang mengambilnya di tong sampah di sebelah bangku taman ini setelah aku pergi. Aku melakukan semua instruksinya dengan mekanis. Aku melepas kartu SIM, mematahkan chipnya, dan membuangnya ke selokan. Aku menyelipkan ponsel kecil Karina di balik lilitan kain stagen di perutku yang tertutup baju longgar. Setelah membuang amplop bukti ke tempat sampah sesuai instruksi, aku berjalan menuju toilet umum terdekat. Di depan cermin wastafel yang buram, aku membasuh wajahku. Aku membiarkan sisa air mata terlihat, tapi aku mengatur ekspresiku menjadi ekspresi orang sakit, bukan orang yang baru mengetahui kebenaran mengerikan. Aku melatih tatapan mataku agar terlihat sayu dan kosong. Aku mempraktikkan cara berjalan yang sedikit sempoyongan. Jantungku berdebar kencang, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena adrenalin pemburu yang sedang mengincar mangsanya. Aku berjalan kembali menuju hotel. Langkahku pelan dan diseret. Saat pintu lobi hotel berputar dan aku melangkah masuk, aku melihat Gibran sedang berdiri di dekat resepsionis dengan wajah panik yang dibuat-buat, sedang berbicara dengan petugas keamanan. Ibu Jihan duduk di sofa lobi dengan wajah cemas, memijat pelipisnya. Begitu mereka melihatku, Gibran langsung berlari menghampiriku. Ya Allah, sayang, kamu dari mana saja? Kami panik sekali. Serunya dengan nada khawatir yang begitu meyakinkan. Dia memelukku erat. Aroma parfum mahalnya yang dulu sangat kusukai, kini membuatku ingin muntah. Tubuhku kaku dalam pelukannya, tapi aku membiarkan kepalaku terkulai lemah di bahunya. Maaf, Mas, lirihku pelan, suaraku parau. Aku tadi tersesat. Kepalaku pusing sekali, tiba-tiba aku lupa jalan kembali ke kamar. Aku merasakan tubuh Gibran menegang sejenak, mungkin dia sedang menilai apakah aku berbohong atau benar-benar mulai merasakan efek racunnya. Lalu dia mengelus punggungku lembut, terlalu lembut. Tidak apa-apa, sayang. Yang penting kamu sudah kembali. Yuk, kita istirahat di kamar. Kamu butuh minum obatmu, katanya. Aku mengangguk lemah dalam pelukannya. Di balik punggungnya, aku melihat Ibu Jihan tersenyum tipis, senyum kemenangan yang licik. Mereka pikir racun itu sudah bekerja. Mereka pikir aku sudah mulai gila. Mereka tidak tahu bahwa wanita dalam pelukan Gibran ini sedang menghitung mundur waktu kehancuran mereka. Permainan dimulai. Suasana di dalam suite hotel mewah itu terasa mencekam, setidaknya bagiku. Udara yang dipompa dari pendingin ruangan terasa kering dan menyesakan, seolah oksigen di ruangan ini perlahan disedot keluar. Gibran membimbingku menuju sofa beludru berwarna krem di ruang tengah. Tangannya melingkar di pinggangku, sebuah sentuhan yang dulu selalu membuatku merasa aman dan dicintai, namun kini terasa seperti lilitan ular sanca yang siap meremukkan tulang rusukku. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak menepis tangannya.
Aku harus ingat peran baruku. Salma yang lemah, linglung, dan sakit-sakitan. Aku membiarkan tubuhku jatuh perlahan ke sofa, memijat pelipisku seolah sedang menahan sakit kepala yang hebat. Ibu Jihan datang tergopoh-gopoh dari arah pantry kecil di sudut ruangan. Di tangannya ada segelas air putih dan kotak obat kecil berwarna emas yang sangat kukenal. Kotak, vitamin, itu. Senyum di wajahnya terlihat begitu tulus, kerutan di sudut matanya menyeratkan kekhawatiran seorang ibu. Sungguh akting yang memukau. Jika aku tidak melihat foto-foto menjijikan di amplop tadi, aku pasti akan kembali tertipu mentah-mentah. Dia duduk di sebelahku, mengelus lututku yang tertutup gamis. Suaranya lembut mendayu, bertanya apa yang kurasakan dan mengapa aku bisa tersesat. Aku menjawab dengan suara parau yang kubuat-buat, mengatakan bahwa pandanganku tiba-tiba berputar dan jalanan Paris terlihat sama semua, membuatku panik dan lupa arah. Gibran berlutut di depanku, menatap mataku lekat-lekat. Ada kilatan aneh di matanya, seperti sedang menyelidiki apakah ada kebohongan di balik tatapan sayuku. Jantungku berdegup kencang, takut dia bisa mencium aroma pengkhianatan dari pori-poriku. Namun, aku terus memegang kepalaku, mendesis pelan menahan sakit. Gibran akhirnya menghela napas panjang, wajahnya kembali melembut. Dia berkata bahwa mungkin perjalanan jauh dan perbedaan waktu membuat tubuhku kaget. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu bersemangat mengajakku jalan-jalan. Kata-kata manis itu meluncur mulus dari bibirnya. Bibir yang sama yang kulihat di foto sedang melumat bibir wanita yang duduk di sampingku ini. Rasa mual kembali naik ke kerongkonganku, kali ini bukan pura-pura. Ibu Jihan membuka kotak emas itu, mengeluarkan 2 butir kapsul berwarna hijau tua. Dia menyodorkannya ke telapak tanganku. Inilah momen krusial itu. Racun yang akan membuatku semakin lemah. Aku menatap 2 butir kapsul itu sejenak. Tanganku gemetar, kali ini karena kemarahan yang meluap. Namun, aku mengambilnya. Aku memasukkan kapsul itu ke mulutku, lalu segera meminum air yang disodorkan Ibu Jihan. Dengan gerakan cepat dan terlatih yang entah dari mana ku pelajari, aku tidak menelan kapsul itu. Aku menyembunyikannya di bawah lidahku, membiarkan air mengalir melewati tenggorokan. Setelah gelas kosong, aku membuka mulutku sedikit, menjulurkan lidah sekilas untuk menunjukkan mulutku kosong, lalu tersenyum lemah pada mereka. Ibu Jihan tampak puas. Dia menepuk pipiku pelan, menyuruhku tidur di kamar agar obatnya bekerja. Sesampainya di kamar tidur utama, Gibran membantuku berbaring dan menyelimutiku sampai dada. Dia mencium keningku lama sekali. Ciuman Yudas. Setelah dia mematikan lampu utama dan menyisakan lampu tidur yang remang, dia keluar menutup pintu, meninggalkanku sendirian dalam kegelapan. Begitu pintu tertutup rapat dan aku mendengar langkah kakinya menjauh, aku langsung melompat dari kasur dan berlari ke kamar mandi dalam. Aku memuntahkan kapsul hijau yang mulai terasa pahit di bawah lidahku ke dalam kloset, lalu menyiramnya. Aku berkumur berkali-kali, berusaha menghilangkan rasa pahit dan jejak racun itu. Napasku memburu saat menatap wajahku di cermin kamar mandi. Wajah itu terlihat pucat, tapi matanya menyala penuh tekad. Aku meraba perutku, mengeluarkan ponsel kecil pemberian Karina yang kusembunyikan di balik kain stagen. Aku masuk ke dalam shower box kaca, menutup pintunya rapat-rapat, dan menyalakan keran air agar suara gemericiknya menyamarkan suaraku. Dengan jari gemetar, aku mengetik pesan singkat ke nomor yang tersimpan di sana. Aku sudah di dalam. Obat sudah kubuang. Mereka percaya aku sakit. Tak lama, balasan masuk. Bagus. Tetap waspada. Malam ini jangan tidur terlalu lelap. Mereka mungkin bicara saat mengira kau tidur. Pasang telingamu baik-baik. Aku ada di gedung seberang, mengawasi jendelamu. Membaca pesan itu memberikan sedikit rasa tenang. Aku tidak sendirian. Ada Karina yang mengawasi dari kegelapan kota Paris. Malam itu, aku berbaring di kasur empuk dengan mata terpejam namun telinga yang waspada penuh. Sekitar pukul 1 dini hari, pintu kamar terbuka pelan. Aku mengatur napasku agar terdengar teratur dan berat, seperti orang yang sedang tidur nyenyak akibat pengaruh obat penenang. Langkah kaki mendekat. Aroma parfum Ibu Jihan tercium samar. Dia berdiri di samping tempat tidurku. Aku bisa merasakan tatapannya menelusuri wajahku. Bulu kuduku meremang ngeri. Bagaimana jika dia tahu aku pura-pura tidur? Bagaimana jika dia membekapku dengan bantal sekarang? Ketakutan itu begitu nyata hingga aku hampir tersentak. Tapi aku menahan diri sekuat tenaga. Dia sudah teler, bisik Ibu Jihan. Suaranya terdengar dingin, tanpa kelembutan yang biasa dia pamerkan. Dosis tadi cukup tinggi. Besok pagi dia pasti akan linglung parah. Suara Gibran menyahut dari arah pintu, suaranya rendah. Bagus. Kita tidak bisa menunda lagi.
Pihak bank di Jakarta sudah mengirim email ancaman penyitaan aset. Kita butuh klaim asuransi itu cair minggu depan, atau kita tamat. Tenang saja, sayang, sahut Ibu Jihan sambil membelai rambutku sekilas, belayan yang membuat kulit kepalaku gatal. Besok kita bawa dia ke Montmartre. Tangga di sana curam dan tinggi. Kalau dia jatuh dari sana dalam kondisi pusing, tidak akan ada yang curiga. Itu kecelakaan murni. Mereka berdua terkekeh pelan, suara tawa yang terdengar seperti gesekan pisau berkarat di telingaku. Lalu mereka keluar kamar, menutup pintu perlahan. Air mataku menetes dalam diam, membasahi bantal. Bukan air mata sedih, tapi air mata kebencian. Mereka merencanakan kematianku semudah merencanakan menu makan malam. Montmartre. Tangga curam. Jadi itu kuburan yang mereka siapkan untukku. Aku mengepalkan tangan di bawah selimut. Tidak, Gibran. Tidak, Ibu Jihan. Besok di Montmartre, bukan aku yang akan jatuh. Aku bersumpah, skenario kalian akan berantakan. Aku akan bertahan hidup, demi diriku sendiri dan demi wanita-wanita lain yang mungkin pernah menjadi korban kekejian kalian. Pagi harinya, aku terbangun dengan kepala yang terasa berat, bukan karena obat, tapi karena kurang tidur dan ketegangan yang terus memuncak. Cahaya matahari musim gugur menerobos masuk melalui celah tirai tebal. Aku tetap berbaring, menunggu Gibran masuk untuk memulai sandiwaranya. Benar saja, tak lama kemudian pintu terbuka. Gibran masuk membawa nampan berisi sarapan. Dia tersenyum cerah, seolah percakapan pembunuhan semalam tidak pernah terjadi. Aku membalasnya dengan tatapan kosong dan gerakan lambat, sesuai instruksi Karina. Aku mengeluh pusing dan kakiku terasa lemas seperti jeli. Gibran tampak senang mendengarnya, dia bahkan menyuapiku makan, sebuah perhatian yang kini terasa seperti siksaan. Setelah sarapan, Gibran berkata bahwa dia dan Ibu Jihan perlu keluar sebentar untuk membeli oleh-oleh titipan kerabat yang hampir kelupaan. Dia beralasan tidak ingin merepotkanku yang sedang sakit, jadi aku diminta istirahat saja di kamar hotel. Aku tahu itu bohong. Mereka pasti pergi untuk mematangkan rencana, atau mungkin mentransfer sisa uang receh mereka. Ini kesempatan emas. Begitu mereka keluar dan pintu suite terkunci otomatis, aku melompat dari tempat tidur. Rasa lemas yang kubuat-buat hilang seketika. Aku punya waktu mungkin 1 atau 2 jam sebelum mereka kembali. Aku harus bergerak cepat. Aku berlari ke ruang depan, memastikan pintu benar-benar terkunci dan mengintip dari lubang pintu untuk memastikan mereka sudah masuk lift. Setelah aman, aku mulai menggeledah suite mewah itu. Aku tidak mencari uang atau perhiasan. Aku mencari bukti digital atau dokumen fisik yang bisa memperkuat posisi kami di mata hukum. Karina bilang foto perselingkuhan saja tidak cukup untuk memenjarakan mereka atas tuduhan percobaan pembunuhan. Aku butuh bukti motif. Aku butuh bukti bahwa mereka bangkrut dan putus asa. Aku mengacak-acak tas kerja Gibran yang ditinggal di meja kerja. Kosong. Hanya ada brosur wisata. Aku beralih ke kamar Ibu Jihan, atau lebih tepatnya kamar tamu yang dia tempati. Di dalam lemari, di bawah tumpukan baju-baju mahalnya, aku menemukan sebuah tas dokumen kulit. Terkunci. Aku mencari sekeliling, mencoba menemukan kuncinya. Mataku tertuju pada kotak perhiasan di meja rias. Di sana, terselip kunci kecil berwarna perak. Dengan jantung berdegup kencang, aku mencoba memasukkan kunci itu ke lubang tas dokumen. Klik. Terbuka. Isinya adalah tumpukan surat tagihan. Mataku membelalak membaca nominal-nominal yang tertera. Tagihan kartu kredit yang menunggak berbulan-bulan, surat peringatan penyitaan rumah mewah kami di Jakarta, dan surat utang dari pihak swasta, kemungkinan rentenir, dengan bunga mencekik. Ternyata selama ini gaya hidup mewah Gibran, mobil sport, liburan ke luar negeri, semuanya dibiayai oleh utang gali lubang tutup lubang. Dan sekarang, lubang itu sudah terlalu dalam untuk ditutup, kecuali dengan uang asuransi kematianku senilai puluhan miliar rupiah. Fakta ini membuatku semakin yakin. Mereka bukan hanya jahat, mereka adalah orang-orang gagal yang tamak. Tiba-tiba, aku mendengar suara bunyi bip dari pintu depan. Kunci elektronik sedang dibuka. Jantungku seakan berhenti berdetak. Mereka kembali lebih cepat. Aku panik. Tas dokumen itu masih terbuka lebar di atas kasur Ibu Jihan. Dengan tangan gemetar hebat, aku memasukkan kembali berkas-berkas itu seadanya, mengunci tas, dan melemparnya kembali ke dalam lemari. Aku menumpuk baju-baju di atasnya dengan asal. Suara pintu depan terbuka terdengar, diikuti suara tawa Ibu Jihan. "Salma, sayang, kamu sudah bangun?" panggil Gibran dari ruang tengah. Aku tidak sempat kembali ke kamar utamaku. Jika aku keluar dari kamar Ibu Jihan sekarang, mereka akan curiga.
Aku melihat sekeliling kamar dengan panik. Kamar mandi. Aku segera masuk ke kamar mandi di kamar Ibu Jihan, dan menyalakan keran air wastafel. Aku membasuh wajahku cepat-cepat, lalu keluar dari kamar mandi dengan wajah basah tepat saat Ibu Jihan melangkah masuk ke kamarnya. Ibu Jihan terlonjak kaget melihatku ada di kamarnya. Matanya memicing curiga. "Salma, sedang apa kamu di sini, nak?" tanyanya, suaranya tajam setajam silet. Aku berusaha mengatur napasku agar tidak terdengar ngos-ngosan. "Maaf, Bu," jawabku dengan suara lemas yang kubuat-buat lagi. "Tadi, toilet di kamarku mampet. Aku kebelet sekali, jadi aku pinjam toilet Ibu. Maaf kalau lancang." Aku menunduk, memasang wajah bersalah dan takut. Ibu Jihan menatapku lama, matanya menyapu wajahku, lalu beralih ke lemari bajunya yang sedikit berantakan karena ulahku tadi. Jantungku rasanya mau meledak. Jika dia memeriksa lemari itu sekarang, tamatlah riwayatku. Namun, Gibran muncul di belakang Ibu Jihan, membawa bungkusan macarons. "Kenapa, Bu? Salma kenapa?" "Tidak apa-apa, Gibran. Istrimu cuma pinjam toilet," kata Ibu Jihan, matanya masih menatapku dingin. Lalu senyum palsunya kembali merekah, meski kali ini terlihat dipaksakan. "Ya sudah, kembali istirahat sana. Nanti sore kita akan jalan-jalan sedikit ke Montmartre cari udara segar. Kamu harus kuat jalan, ya?" Aku mengangguk patuh dan berjalan terseok-seok melewati mereka, kembali ke kamarku. Sesampainya di kamar, aku langsung bersandar di pintu yang tertutup. Kakiku lemas bukan main. Itu tadi hampir saja aku nyaris tertangkap basah. Namun, rasa takut itu segera tergantikan oleh kepuasan. Aku sudah melihat buktinya. Motif mereka jelas, uang. Mereka adalah tikus yang terpojok. Aku meraba saku gamisku, memastikan ponsel Burner masih aman. Aku harus memberitahu Karina tentang temuan ini. Tapi yang lebih penting, aku harus bersiap untuk nanti sore. Montmartre. Itu adalah arena pertarungan kami. Gibran dan Ibu Jihan berpikir mereka akan menggiring domba ke pembantaian, padahal mereka sedang membawa serigala berbulu domba. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar lemari. Wajahku pucat tanpa riasan, hijabku sedikit miring. Tapi di balik itu semua, aku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Sore ini, di tangga Sacré-Cœur yang terkenal indah itu, aku akan memastikan bukan aku yang akan menangis. Permainan kucing dan tikus ini akan segera berakhir, dan akulah yang akan menjadi pemburunya. Sore itu langit Paris tampak labu, seolah turut merasakan ketegangan yang mencekik leherku. Gibran memilihkan pakaian untukku dengan dalih perhatian. Dia mengambilkan sebuah gamis tebal berwarna abu-abu gelap dan mantel panjang yang serasi, katanya agar aku tidak kedinginan di luar sana. Namun, saat dia memakaikan mantel itu ke tubuhku, aku merasa dia bukan sedang mendandani istrinya, melainkan sedang membungkus mayat. Tangannya merapikan kerudungku dengan telaten, menyematkan jarum pentul dengan kehati-hatian yang membuatku merinding. Di cermin besar kamar hotel, aku melihat pantulan kami berdua. Gibran berdiri di belakangku, tersenyum tampan, meletakkan tangannya di bahuku. Siapapun yang melihat pasti mengira kami adalah pasangan paling bahagia di dunia. Hanya aku yang tahu bahwa di balik senyum itu, dia sedang menghitung berapa jam lagi aku bernapas. Kami berangkat menuju Montmartre menggunakan taksi daring yang dipesan Gibran. Di dalam mobil, aku duduk di tengah, diapit oleh Gibran di kiri dan Ibu Jihan di kanan. Posisi ini membuatku merasa seperti tahanan yang sedang digiring menuju tempat eksekusi. Ibu Jihan terus-menerus memijat tanganku, bertanya apakah kepalaku masih pusing atau apakah aku merasa mual. Aku menjawab dengan anggukan lemah dan gumaman tidak jelas, mempertahankan peran sebagai wanita yang sedang di bawah pengaruh obat penenang. Sesekali aku sengaja memejamkan mata dan menyandarkan kepala ke bahu Gibran, membiarkan dia berpikir bahwa racun itu bekerja dengan sangat efektif. Aku bisa mendengar helaan napas lega dari Gibran setiap kali tubuhku terkulai lemas menimpanya. Perjalanan menuju distrik ke-18 itu terasa sangat lama. Jalanan Paris yang macet memberikan waktu bagi pikiranku untuk berkecamuk. Montmartre terkenal dengan Basilika Sacré-Cœur yang megah di puncak bukit, menawarkan pemandangan kota Paris yang menakjubkan. Namun, tempat itu juga terkenal dengan tangga-tangganya yang curam dan tinggi. Ratusan anak tangga batu yang jika seseorang jatuh dari sana, cedera fatal adalah kepastian. Rencana mereka sangat sederhana namun brutal. Mendorongku jatuh, lalu berteriak histeris menyalahkan pusing yang kuderita. Polisi akan datang, memeriksa riwayat medisku yang sudah mereka manipulasi dengan cerita, sakit kepala dan linglung, beberapa hari ini, lalu menutup kasus sebagai kecelakaan tragis turis yang sakit. Ketika taksi berhenti di kaki bukit,
udara dingin langsung menyergap wajahku. Kawasan itu sangat ramai oleh turis, seniman jalanan, dan penjual souvenir. Keramaian ini sedikit memberiku rasa aman, namun aku tahu keramaian juga bisa menjadi pedang bermata dua. Di tengah hiruk-pikuk, teriakan minta tolong bisa saja tenggelam atau dianggap sebagai atraksi jalanan. Gibran memapahku keluar dari mobil. Cengkeramannya di lenganku terasa sangat kuat, terlalu kuat untuk sekadar menuntun orang sakit. Itu adalah cengkeraman penguasaan. Dia tidak ingin aku lepas. Ibu Jihan berjalan di sisi lain, membawa tas tangannya yang besar, matanya waspada melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang yang terlalu memperhatikan kondisi menantunya yang tampak seperti zombie berjalan. Kami mulai menaiki anak tangga pertama. Napasku mulai memburu, bukan karena lelah, tapi karena adrenalin yang membanjiri darahku. Setiap pijakan kaki di batu dingin itu terasa seperti menghitung mundur sisa hidupku. Aku berusaha melirik ke sekitar, mencari sosok Karina. Dia berjanji akan mengawasi. Aku berharap dia ada di antara kerumunan turis yang sedang bersuah foto itu. Gibran terus membisikkan kata-kata penyemangat palsu di telingaku. Dia bilang pemandangan di atas sangat indah dan akan membuatku merasa lebih baik. Betapa ironisnya, dia mengajakku melihat keindahan terakhir sebelum mengirimku ke kegelapan abadi. Semakin tinggi kami mendaki, semakin sedikit kerumunan orang. Gibran sengaja memilih jalur tangga samping yang lebih sepi, menjauhi jalur utama yang dipenuhi toko souvenir. Dia beralasan jalur ini lebih landai dan tidak terlalu berisik. Padahal aku tahu dia mencari sudut mati. Sudut di mana CCTV tidak menjangkau dan saksi mata minim. Jantungku berdegup kencang hingga rasanya sakit. Kakiku benar-benar gemetar sekarang, dan aku tidak perlu berakting untuk itu. Ketakutan itu nyata. Aku membayangkan tubuhku melayang jatuh, menghantam beton keras di bawah sana. Aku harus tetap tenang. Aku meraba ponsel kecil di balik baju dalamku. Benda keras itu memberiku sedikit kekuatan. Kami tiba di sebuah bordes, area datar di tengah tangga yang cukup tinggi. Di sebelah kanan ada pagar pembatas yang terlihat tua dan agak rendah. Di bawah sana, jurang buatan berupa turunan batu yang terjal menganga siap menelan apa saja. Gibran menghentikan langkah. Dia berpura-pura membetulkan tali sepatunya, melepaskan pegangannya dari lenganku sejenak. Ibu Jihan berdiri di belakangku, seolah menjagaku, tapi aku tahu dia sedang memblokir jalan mundurku. Lihat pemandangannya, Salma. Indah sekali, kan? Ujar Ibu Jihan, suaranya sedikit bergetar. Dia menunjuk ke arah kota Paris yang terhampar di kejauhan. Aku melangkah pelan mendekati pagar, pura-pura terpesona namun tangan kananku mencengkeram besi pagar itu dengan sangat erat, memutihkan buku-buku jariku. Gibran bangkit berdiri. Dia bergerak mendekatiku. Matanya menyapu sekeliling dengan cepat. Sepi. Hanya ada kami bertiga di sudut itu. Angin bertiup kencang, menerbangkan ujung jilbabku. Inilah saatnya. Aku bisa merasakan niat membunuh menguar dari tubuh Gibran. Dia berdiri tepat di belakangku. Tangannya terangkat, seolah hendak memegang pundakku, atau mendorongku. Otot-otot punggungku menegang, siap untuk berontak dan berteriak sekuat tenaga jika dia menyentuhku dengan kasar. Tiba-tiba, suara gelak tawa yang keras memecah ketegangan. Sekerumpulan turis remaja yang berisik muncul dari tikungan tangga bawah. Mereka berlari-lari kecil sambil membawa tongkat kamera, berbicara dalam bahasa asing dengan volume suara yang menggelegar. Mereka berhenti tepat di bordes tempat kami berdiri, memenuhi ruang sempit itu dengan keceriaan dan keributan. Gibran langsung menurunkan tangannya, wajahnya berubah kaku. Dia mundur selangkah menjauhiku, memasang senyum ramah yang dipaksakan. Para remaja itu meminta tolong pada Gibran untuk memotret mereka dengan latar belakang kota. Gibran tidak bisa menolak tanpa terlihat mencurigakan. Dengan rahang mengeras menahan amarah, dia mengambil kamera salah satu turis itu dan memotret mereka. Aku menghembuskan napas yang sedari tadi kutahan. Lututku lemas. Rombongan turis itu menyelamatkanku. Mereka berlama-lama di sana, mengobrol dan menikmati pemandangan, sama sekali tidak menyadari bahwa kehadiran mereka baru saja menggagalkan sebuah pembunuhan berencana. Ibu Jihan tampak gelisah, dia terus melirik jam tangannya dan memberi kode mata pada Gibran. Tapi Gibran menggeleng pelan. Momen itu sudah lewat. Terlalu berisiko melakukan sesuatu di tengah keramaian seperti ini. Gibran akhirnya mendekatiku lagi, kali ini dengan nada suara yang terdengar jengkel, meski dia berusaha menutupinya. Dia bilang anginnya terlalu kencang dan tidak baik untuk kesehatanku. Dia mengajak kami kembali ke hotel. Aku menurut saja, membiarkan dia menuntunku menuruni tangga. Di dalam hati, aku bersorak. Babak pertama dimenangkan oleh keberuntungan. Tapi aku tahu,
Kegagalan ini hanya akan membuat mereka semakin nekat. Mereka tidak akan menunggu lama lagi. Di dalam taksi yang membawa kami pulang, Gibran mengirim pesan singkat lewat ponselnya dengan wajah tegang. Aku yakin dia sedang menyusun rencana cadangan, rencana B yang pasti akan dieksekusi secepat mungkin. Malam ini atau besok pagi, aku harus siap. Tidak ada lagi keberuntungan, selanjutnya adalah perang strategi. Kembali ke kamar hotel, atmosfer terasa jauh lebih berat dan beracun daripada sebelumnya. Gibran membanting pintu kamar mandi dengan keras, melampiaskan frustrasinya, sementara Ibu Jihan duduk di sofa dengan wajah masam, mengetuk-ngetukkan jari kuku palsunya ke meja kaca. Mereka kesal. Rencana mereka berantakan karena sekumpulan remaja. Aku, yang masih dalam mode akting, sakit, langsung menuju kamar tidur dan merebahkan diri. Namun, telingaku tetap tajam menguping pembicaraan mereka di ruang tengah. Suara mereka berbisik-bisik penuh emosi, seperti desisan ular yang sedang terpojok. Kita tidak punya waktu lagi, Gibran, desis Ibu Jihan. Tiket pulang kita lusa. Kalau dia tidak mati besok, kita pulang ke Jakarta langsung disambut penagih utang. Kamu mau kita tidur di kolong jembatan? Diamlah, Bu. Aku sedang berpikir. Bentak Gibran pelan. Keheningan menyelimuti ruangan sejenak. Lalu Gibran melanjutkan dengan suara yang lebih tenang namun mematikan. Besok pagi, subuh, kita ajak dia keluar sebelum matahari terbit. Alibinya mau mengejar Sunrise di Menara Eiffel. Jam segitu jalanan masih sepi, belum ada turis sialan. Kita dorong dia ke sungai sini, atau cari jembatan sepi. Yang penting besok harus selesai. Mendengar itu, darahku berdesir. Subuh besok. Itu artinya aku hanya punya waktu kurang dari 10 jam. Aku tidak bisa membiarkan mereka berdua dalam kondisi prima besok pagi. Melawan 2 orang sekaligus di tempat sepi adalah tindakan bunuh diri, meskipun aku sudah tahu rencananya. Aku harus memecah kekuatan mereka. Aku harus menyingkirkan salah satu dari papan catur ini malam ini juga. Target utamaku adalah Ibu Jihan. Tanpa wanita licik itu, Gibran hanyalah pria panik yang emosional. Menghadapi Gibran sendirian memberiku peluang lebih besar. Rencana Karina kembali terlintas di kepalaku. Di dalam paket amplop itu, terselip sebuah botol kecil berisi cairan bening tanpa rasa dan bau. Karina bilang itu adalah campuran obat pencahar dosis tinggi dan obat tidur yang sangat kuat. Gunakan ini jika kau terdesak. Pesan Karina di secari kertas kecil yang sudah kuhancurkan dan kubuang ke toilet tadi siang. Cairan itu masih tersimpan aman di saku dalam tasku. Malam ini, aku harus menggunakannya. Sekitar pukul 8 malam, Gibran masuk ke kamar dengan wajah yang sudah kembali dipasang topeng, suami penyayang. Dia menawarkan makan malam. Katanya dia sudah memesan layanan kamar, agar aku tidak perlu capek-capek keluar lagi. Steak dan sup krim jamur, makanan favoritku dulu. Aku mengangguk setuju, lalu perlahan bangun dari tempat tidur. Aku bilang aku merasa sedikit lebih baik setelah tidur sebentar, dan ingin makan di meja makan bersama mereka. Gibran tampak setuju. Mungkin dia berpikir memberi makan domba kurban sebelum disembelih adalah hal yang patut dilakukan. Layanan kamar datang membawa troli makanan yang aromanya menggugah selera, namun bagiku baunya seperti kematian. Kami duduk bertiga di meja makan bundar. Ibu Jihan tampak sudah kembali tenang. Dia bahkan menuangkan air putih untukku. Aku memakan supku perlahan, setiap suapan terasa sulit ditelan. Mataku terus mengawasi gerak-gerik mereka. Kebiasaan Ibu Jihan setiap malam adalah meminum teh herbal khusus yang selalu dia bawa sendiri dari Indonesia. Dia tidak pernah meminum teh celup hotel. Itu adalah celah yang bisa kumanfaatkan. Selesai makan, seperti yang kuduga, Ibu Jihan mengeluarkan toples kecil berisi teh racikannya. Dia meminta Gibran memasakkan air panas. Aku melihat peluang emas. Biar Salma saja, Mas, kataku dengan suara lirih tapi memaksa. Aku berusaha berdiri, sedikit goyah. Mas Gibran temani ibu saja. Aku ingin bergerak sedikit supaya badan tidak kaku. Jangan, sayang, kamu masih lemas. Cegah Gibran, hendak berdiri. Tidak apa-apa, Mas. Cuma menyalakan ketel listrik. Tolong, biarkan aku merasa berguna sedikit. Pintaku dengan mata berkaca-kaca, memainkan peran istri yang merasa bersalah karena menyusahkan suami. Gibran dan Ibu Jihan saling pandang, lalu Gibran mengangguk. Ya sudah, hati-hati ya. Jangan sampai tumpah air panasnya. Aku berjalan tertatih menuju pantry kecil di sudut ruangan. Punggungku membelakangi mereka yang sedang asyik mengobrol di meja makan. Tanganku gemetar bukan karena takut, tapi karena kegembiraan yang membuncah. Aku menyalakan ketel listrik.
Suara bising air mendidih akan menyamarkan bunyi apapun. Sambil menunggu air, aku menyiapkan cangkir untuk Ibu Jihan. Aku mengambil botol kecil dari balik lengan baju gamisku. Dengan gerakan cepat, aku meneteskan seluruh isi cairan bening itu ke dalam cangkir kosong Ibu Jihan. Cairan itu langsung menyatu dengan dasar cangkir, tak terlihat. Setelah air mendidih, aku menuangnya ke cangkir, lalu memasukkan teh racikan Ibu Jihan. Warnanya berubah menjadi coklat pekat, aroma herbalnya kuat, sempurna untuk menutupi jejak obat apapun. Aku mengaduknya perlahan, membayangkan bagaimana obat itu akan bekerja menghancurkan sistem pencernaan wanita jahat itu dalam hitungan jam. Tehnya sudah siap, Bu, panggilku sambil membawa nampan berisi cangkir itu. Aku berjalan pelan, sangat hati-hati, seolah cangkir itu berisi nyawaku sendiri. Aku meletakkan cangkir itu di depan Ibu Jihan. Dia tersenyum lebar, senyum yang memperlihatkan gigi-giginya yang rapi. Terima kasih, Salma. Kamu memang menantu yang baik. Sayang sekali kamu sakit-sakitan begini, ucapnya penuh makna ganda. Minumlah selagi hangat, Bu. Biar tidurnya nyenyak. Balasku, berusaha menahan senyum sinis yang ingin merekah di bibirku. Ibu Jihan mengangkat cangkir itu, meniup uap panasnya, lalu menyesapnya perlahan. Aku menahan napas, memperhatikan jakunya bergerak saat menelan cairan itu. 1 teguk, 2 teguk. Dia meletakkan kembali cangkir itu dan mendesah puas. Enak sekali, badan ibu memang butuh yang hangat-hangat. Rasanya aku ingin berteriak kemenangan saat itu juga. Racun sudah masuk. Umpan sudah dimakan. Sekarang tinggal menunggu waktu. Aku pamit kembali ke kamar dengan alasan mataku sudah berat. Gibran mengantarku sampai pintu kamar, mencium pipiku, ciuman perpisahan yang dia pikir untukku. Padahal itu adalah ciuman perpisahan untuk kebebasannya sendiri. Di dalam kamar yang gelap, aku tidak tidur. Aku duduk di tepi ranjang, menghitung detik demi detik. 1 jam berlalu. Belum ada suara. 2 jam. Terdengar suara gaduh dari kamar sebelah, tempat Ibu Jihan tidur. Awalnya hanya suara langkah kaki cepat menuju kamar mandi. Lalu terdengar suara pintu dibanting. Tak lama kemudian, suara erangan kesakitan terdengar samar menembus dinding. Obat itu bekerja. Kombinasi pencahar kuat dan obat tidur adalah siksaan yang mengerikan. Dia akan mengalami diare hebat namun matanya sangat mengantuk, membuat tubuhnya lemas tak berdaya dan kehilangan kendali atas fungsi tubuhnya sendiri. Aku mendengar suara Gibran panik, mengetuk pintu kamar mandi Ibu Jihan. Bu? Ibu kenapa? Bu? Seru Gibran. Aku tersenyum dalam gelap. Rencana mereka untuk subuh maut, besok pagi pasti akan kacau balau. Ibu Jihan tidak akan sanggup berdiri, apalagi berjalan jauh ke Sungai Seine. Gibran akan sendirian. Dan Gibran yang sendirian, panik, dan tertekan, akan jauh lebih mudah untuk kuhadapi. Malam ini adalah makan malam terakhir mereka sebagai pemenang. Besok pagi, saat matahari terbit di Paris, akulah yang akan memegang kendali permainan. Karma sedang bekerja, dan rasanya begitu manis, jauh lebih manis daripada teh beracun yang baru saja ditenggak wanita iblis itu. Suasana di dalam suite hotel menjelang subuh itu lebih mirip seperti bangsa rumah sakit darurat daripada tempat peristirahatan mewah. Jarum jam baru menunjukkan pukul 4 pagi, tetapi lampu di seluruh ruangan sudah menyala terang benderang. Dari balik pintu kamar mandi kamar tamu, terdengar suara erangan panjang dan bunyi siraman air yang berulang-ulang. Rencanaku berhasil dengan sempurna, bahkan mungkin terlalu sempurna. Ibu Jihan, wanita yang biasanya tampil anggun dengan dagu terangkat tinggi itu, kini tak ubahnya seonggok daging tak berdaya yang terperangkap di toilet. Racikan obat pencahar dosis tinggi dan obat tidur yang kucampurkan ke dalam tehnya semalam bekerja sangat brutal. Dia mengalami diare hebat di saat matanya nyaris tak bisa melek karena kantuk yang menyerang, menciptakan siksaan fisik yang membuatnya mustahil untuk berdiri tegak, apalagi berjalan keluar hotel. Gibran mondar-mandir di ruang tengah dengan rambut acak-acakan dan wajah yang merah pada menahan amarah. Dia mengenakan kemeja yang kancingnya salah pasang, tanda betapa paniknya dia saat ini. Sesekali dia menggedor pintu kamar mandi, berteriak frustrasi menanyakan keadaan ibunya, namun hanya dibalas dengan rintihan lemah. Aku duduk di sofa, memeluk lutut dengan wajah polos tanpa dosa, mengamati kepanikan predator yang kehilangan taringnya. Dalam hati, aku menari-nari. Skenario mereka untuk membunuhku bersama-sama pagi ini hancur berantakan. Gibran kini sendirian, terdesak waktu, dan dikuasai kepanikan. Kondisi psikologis yang sempurna untuk membuatnya melakukan kesalahan fatal. Tiba-tiba Gibran berhenti mondar-mandir. Dia menatapku tajam, napasnya memburu.
Matanya menyiratkan keputusan nekat yang baru saja diambilnya. Dia menyambar mantel tebal milikku dari gantungan dan melemparnya ke arahku. Pakai ini. Kita pergi sekarang, perintahnya dingin. Aku pura-pura bingung, memasang wajah mengantuk. Aku bertanya dengan suara parau kemana kami akan pergi sepagi ini sementara Ibu Jihan sedang sakit parah. Gibran membentakku, mengatakan bahwa Ibu Jihan menyuruh kami tetap pergi mengejar matahari terbit di Menara Eiffel, sesuai rencana agar tiket wisata yang sudah dibeli tidak hangus. Alasan yang sangat bodoh dan tidak masuk akal. Siapa yang peduli tiket wisata saat ibunya sekarat di kamar mandi? Namun, aku tahu ini bukan soal tiket. Ini soal nyawaku yang harus hilang sebelum mereka diusir dari hotel, karena kartu kredit yang macet. Aku menuruti perintahnya dengan gerakan lambat yang disengaja. Aku memakai mantel, melilitkan syal, dan memakai sepatu bootsku. Gibran menarik lenganku kasar, menyeretku keluar dari kamar hotel, meninggalkan Ibu Jihan sendirian yang masih merintih. Di dalam lift, Gibran tidak bicara sepatah kata pun. Dia terus mengecek jam tangannya, kakinya mengetuk-ngetuk lantai lift dengan gelisah. Cengkeramannya di pergelangan tanganku begitu erat hingga terasa sakit. Seolah dia takut aku akan menguap menjadi asap jika dia melepaskannya barang sedetik saja. Kami keluar dari lobi hotel yang masih sepi, hanya ada petugas kebersihan yang sedang mengepel lantai marmer. Gibran memesan taksi dengan tergesa-gesa lewat aplikasi. Udara Paris di waktu subuh menusuk tulang, jauh lebih dingin dari siang hari. Kabut tipis menyelimuti jalanan, memberikan nuansa mistis sekaligus mencekam. Taksi yang kami tumpangi melaju membelah kesunyian kota. Gibran memberitahu sopir untuk menurunkan kami di dekat jembatan Bir Hakeim, sebuah jembatan besi ikonik yang melintas di atas sungai Seine dengan pemandangan Menara Eiffel yang megah. Pilihan lokasi yang cerdas sekaligus klise. Jembatan itu memiliki jalur pejalan kaki yang sering sepi di jam-jam seperti ini, dan di bawahnya mengalir sungai dengan arus yang cukup deras dan dingin. Jika seseorang terpeleset, dan jatuh ke sana di musim gugur dengan pakaian tebal yang berat, hipotermia dan tenggelam akan terjadi dalam hitungan menit. Setibanya di lokasi, langit masih gelap gulita, hanya ada semburat ungu samar di ufuk timur. Lampu-lampu jalanan berwarna oranye memantul di permukaan air sungai yang hitam pekat. Gibran membayar taksi dan segera menarikku berjalan menyusuri jembatan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada kami berdua dan suara angin yang bersiul melewati celah-celah tiang besi jembatan. Suara langkah kaki kami bergema, tap, 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 seperti detak jam kematian. Jantungku berpacu gila-gilaan. Aku meraba saku mantelku, memastikan ponsel perekam suara sudah menyala sejak kami keluar dari taksi tadi. Aku juga meraba saku dalam lainnya, tempat semprotan merica kecil yang diberikan Karina tersimpan. Mas, dingin sekali. Kita pulang saja ya? Aku takut. Rengekuku, mencoba memancing reaksinya. Gibran tidak menjawab. Dia terus menarikku hingga kami sampai di bagian tengah jembatan, di sebuah celah di antara pilar-pilar besi besar yang menopang jalur kereta api di atasnya. Tempat ini tersembunyi dari pandangan jalan raya utama. Gelap dan sunyi. Gibran melepaskan tanganku dan berbalik menghadapku. Wajahnya terlihat mengerikan di bawah temaram lampu jalan. Tidak ada lagi topeng suami penyayang. Yang ada hanya tatapan kosong seorang pembunuh yang terdesak. Maafkan aku, Salma, bisiknya, tapi nadanya datar tanpa penyesalan. Kamu terlalu baik. Tapi aku butuh uang itu. Asuransimu akan menyelamatkan hidupku. Dia maju selangkah. Aku mundur hingga punggungku menabrak pagar pembatas jembatan yang dingin. Tinggi pagar itu hanya sepinggang orang dewasa. Sangat mudah untuk mengangkat tubuh kecilku dan melemparkannya ke bawah. Inilah saatnya. Aku tidak boleh lagi menjadi domba. Aku menegakkan tubuhku. Rasa kantuk dan lemas yang kudesain selama berhari-hari runtuh seketika. Aku menatap mata Gibran, bukan dengan tatapan takut, tapi dengan tatapan tajam penuh penghinaan. Untuk membayar utang judimu? Atau untuk membiayai hidupmu dengan pelacur tua di hotel itu? Kataku dengan suara lantang dan jelas. Bahasa Indonesia yang fasih, tanpa gagap sedikit pun. Gibran terlonjak kaget. Langkahnya terhenti. Matanya membelalak lebar, seolah melihat hantu. Dia tidak menyangka istri bodohnya bisa bicara seperti itu. Apa maksudmu? Tanyanya terbata. Aku tersenyum miring, senyum yang kubuat semirip mungkin dengan senyum licik Ibu Jihan. Aku tahu semuanya, Mas. Aku tahu Siska bukan ibumu. Aku tahu kalian tidur bersama. Aku tahu tentang racun di vitamin itu. Dan aku tahu kalian bangkrut. Aku melangkah maju mendekatinya, membalikkan intimidasi. Kau pikir aku bodoh? Selama 3 hari ini aku melihat kalian seperti tikus yang panik. Dan teh semalam?
Itu hadiah dariku untuk kekasihmu. Wajah Gibran berubah dari kaget menjadi merah padam karena amarah dan malu. Rahasianya terbongkar. Egonya hancur. Dia menggeram seperti binatang buas. Kau dasar wanita jalang, teriaknya. Dia menerjang ke arahku dengan tangan terulur, berniat mencekik leherku. Namun, aku sudah siap. Aku mengelak ke samping dengan gesit. Gibran menabrak pagar pembatas. Sebelum dia sempat membalikkan badan, sebuah sosok muncul dari balik pilar besi besar. Karina. Dia mengenakan jaket olahraga gelap dan topi, melompat keluar dengan gerakan efisien. Di tangannya ada sebuah alat kejut listrik, taser. Tanpa ragu, Karina menempelkan alat itu ke pinggang Gibran. Suara krek-krek listrik terdengar nyaring, disusul teriakan kesakitan Gibran. Tubuh pria itu kejang sesaat dan jatuh berlutut ke aspal. Itu untuk wajahku yang kau hancurkan 5 tahun lalu. Bajingan, desis Karina dingin. Dia menendang dada Gibran hingga pria itu terjengkang. Gibran mengerang kesakitan, berusaha bangun. Tapi sirine polisi tiba-tiba meraung dari ujung jembatan. Cahaya biru dan merah berputar-putar, memecah kegelapan subuh. Karina sudah memanggil mereka sejak kami turun dari taksi. 2 mobil polisi Prancis berhenti mendecit. Beberapa petugas berseragam keluar dengan senjata terhunus, meneriakkan perintah dalam bahasa Prancis agar kami semua mengangkat tangan. Gibran, dengan sisa tenaganya, tiba-tiba mengubah ekspresi wajahnya. Dia mengangkat tangan, lalu berlutut sambil menangis histeris, menunjuk ke arahku dan Karina. Tolong saya. Istri saya gila. Dia mau bunuh diri. Wanita ini membantu dia menyerang saya, teriaknya dalam bahasa Inggris yang fasih. Aktingnya luar biasa cepat. Dia berusaha memutarbalikkan fakta di detik terakhir. Polisi mendekat dengan waspada. Salah satu petugas menodongkan senter ke wajahku. Aku mengangkat kedua tanganku perlahan, tetap tenang. Dengan gerakan hati-hati, aku mengeluarkan ponsel dari saku mantelku dengan 2 jari. Saya punya bukti, kataku tenang dalam bahasa Inggris. Dia baru saja mengaku ingin membunuh saya demi asuransi. Semuanya terekam di sini. Dan wanita ini, aku menunjuk Karina, adalah saksi mata yang menyelamatkan saya. Suasana tegang menyelimuti jembatan itu. Angin subuh menerbangkan ujung jilbabku. Aku melihat Gibran yang berlutut di aspal, wajahnya pucat pasi, matanya menatapku dengan kebencian yang murni. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku melihat wajah aslinya. Dan anehnya, aku tidak merasa sedih. Aku merasa bebas. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, menyinari menara Eiffel dengan cahaya keemasan. Hari baru telah dimulai, dan Salma yang lama telah benar-benar mati di jembatan ini, digantikan oleh wanita yang baru saja memenangkan pertarungan hidup dan mati. Setelah kekacauan di jembatan Bir Hakeim, kami semua dibawa ke kantor polisi distrik setempat. Proses interogasi berjalan lambat dan melelahkan. Aku duduk di ruang pemeriksaan yang dingin, ditemani secangkir kopi hangat yang diberikan oleh seorang polisi wanita yang simpatik. Aku menyerahkan semua bukti yang kumiliki, rekaman suara pengakuan Gibran di jembatan, foto-foto perselingkuhan, sampel obat, vitamin, yang sempat kusembunyikan, dan tentu saja kesaksian Karina. Karina, yang ternyata memiliki paspor Prancis dan catatan sebagai warga negara yang bersih, memberikan kesaksian yang sangat memberatkan Gibran. Dia membuka kembali kasus lamanya yang dulu ditutup sebagai kecelakaan, menghubungkan pola kejahatan Gibran. Gibran ditahan di sel sementara. Namun, seperti yang sudah diperingatkan Karina, hukum tidak selalu berpihak pada kebenaran secepat kilat. Pengacara publik yang ditunjuk untuk Gibran sangat licik. Dia berargumen bahwa rekaman suara itu tidak sah karena diambil tanpa persetujuan, dan situasi di jembatan itu ambigu. Dia mengklaim Gibran hanya berusaha menenangkan istrinya yang histeris dan Karina adalah orang asing yang menyerang kliennya tanpa alasan. Karena tidak ada luka fisik serius pada tubuhku, berkat Karina yang datang tepat waktu sebelum Gibran sempat menyentuhku, polisi kesulitan menjeratnya dengan pasal percobaan pembunuhan tingkat 1 secara langsung. Gibran akhirnya diberikan status tahanan kota dengan gelang kaki elektronik. Dia tidak boleh meninggalkan Paris sampai sidang pendahuluan minggu depan, tapi dia tidak dipenjara. Aku keluar dari kantor polisi dengan perasaan campur aduk. Marah karena dia masih bisa menghirup udara bebas, tapi lega karena setidaknya dia diawasi. Karina menepuk bahuku di luar kantor polisi. Jangan khawatir. Ini baru permulaan. Ingat target kedua kita, bisiknya. Benar. Ibu Jihan. Atau lebih tepatnya, Siska. Wanita itu masih ada di hotel. Mungkin sekarang sudah siuman dari pengaruh obat pencahar itu. Sementara itu, di hotel, drama lain sedang berlangsung.
Siska terbangun di lantai kamar mandi dengan tubuh yang terasa remuk redam. Matahari sudah tinggi. Dia merangkak keluar, mencari ponselnya. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari Gibran, dan pesan terakhir dari pengacara Gibran yang mengabarkan situasi terkini. Gibran ditangkap tapi akan segera bebas dengan jaminan, dan rencana pembunuhan gagal total. Salma tahu semuanya. Siska panik luar biasa. Wajahnya yang keriput tanpa make up terlihat mengerikan. Dia tahu permainan sudah berakhir. Jika Salma tahu, berarti polisi Indonesia juga akan segera tahu. Dia harus kabur. Dia tidak peduli lagi pada Gibran. Prinsip hidupnya adalah selamatkan diri sendiri. Dengan tangan gemetar, dia menyeret koper besarnya, memasukkan semua perhiasan, jam tangan mewah, dan uang tunai yang tersisa di brankas. Dia berencana lari ke negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Dia membuka laptopnya dengan tergesa-gesa, berniat mentransfer seluruh dana dari rekening bersama mereka, rekening offshore di Cayman Island yang berisi hasil penipuan mereka selama 10 tahun terakhir. Uang dari asuransi istri-istri Gibran sebelumnya, uang hasil menggelapkan dana investor, semuanya ada di sana. Jumlahnya miliaran rupiah. Cukup untuk hidup mewah di pedalaman Amerika Selatan sampai dia mati. Siska mengetikkan kata sandi dengan cepat. Layar memuat halaman loading bank. Dia mengetuk-ngetuk meja dengan tidak sabar. Ketika halaman akun terbuka, matanya melotot nyaris keluar dari kelopaknya. Angka yang tertera di saldo adalah $0. Tidak mungkin, desisnya. Dia merefresh halaman itu berkali-kali. Tetap 0. Dia mengecek riwayat transaksi. Ada satu transaksi besar yang terjadi 2 jam yang lalu, tepat saat dia sedang pingsan di kamar mandi. Seluruh uang itu ditransfer ke sebuah rekening anonim dengan keterangan transaksi, donasi untuk amal, atas nama para korban. Tiba-tiba, layar laptopnya berkedip. Sebuah pop-up pesan muncul, mengambil alih seluruh layar. Latar belakangnya hitam, dengan tulisan berwarna merah darah. Uang asuransi tidak cair untuk pembunuh. Dan uang curian tidak berkah untuk penipu. Nikmati kemiskinanmu, ibu mertua tersayang. Salma. Siska menjerit histeris. Jeritan panjang yang menyayat hati, penuh keputusasaan dan kemarahan. Dia membanting laptop mahal itu ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Dia mencakar wajahnya sendiri, menjambak rambutnya yang berantakan. Hartanya. Hasil kerja kerasnya menipu dan membunuh selama bertahun-tahun, lenyap dalam sekejap. Tanpa uang itu, dia bukan siapa-siapa. Dia tidak bisa kabur. Dia tidak bisa menyewa pengacara hebat. Dia tidak bisa hidup. Pintu kamar hotel terbuka. Gibran masuk dengan wajah kusut dan lelah. Dia baru saja dilepaskan dengan jaminan. Dia berharap Siska sudah menyiapkan rencana pelarian, atau setidaknya menyambutnya untuk menyusun strategi. Namun, yang dia temukan adalah wanita tua gila yang sedang meraung-raung di tengah pecahan laptop dan baju-baju yang berserakan. Mana uangnya? Teriak Gibran, langsung pada intinya. Dia butuh uang untuk menyuap jaksa atau kabur ilegal. Siska menatap Gibran dengan mata merah menyala. Habis. Semuanya habis. Istrimu wanita jalang itu mencuri semuanya. Raung Siska. Dia melempar vas bunga ke arah Gibran. Kau gagal membunuhnya. Kau tidak becus. Gara-gara kau kita hancur. Gibran menghindari lemparan vas itu, yang pecah berantakan di dinding. Wajahnya mengeras. Berita bahwa mereka bangkrut total adalah pukulan terakhir yang meruntuhkan sisa-sisa kewarasannya. Mereka terjebak di Paris, tanpa uang, diawasi polisi, dan diburu utang di Jakarta. Tidak ada jalan keluar. Di saat itulah, ponsel Gibran berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Salma. Isinya adalah sebuah lokasi peta digital, sebuah gudang tua di pinggiran kota Paris, dan satu kalimat singkat, uang kalian ada di sini. Datanglah sendirian jika ingin mengambilnya kembali. Ini kesempatan terakhir. Gibran dan Siska saling pandang. Napas mereka memburu. Itu pasti jebakan. Logika mereka mengatakan jangan pergi. Tapi keserakahan dan keputusasaan adalah pengemudi yang buruk. Mereka tidak punya pilihan lain. Tanpa uang itu, mereka mati perlahan. Dengan uang itu, mereka masih punya harapan. Tatapan mata mereka berubah, dari kepanikan menjadi nekat yang membabi buta. Gibran merogoh laci meja, mengambil pisau lipat yang selalu dia bawa. Siska memungut gunting tajam dari peralatan jahitnya. Mereka tidak butuh kata-kata. Mereka sepakat. Mereka akan mendatangi gudang itu, membunuh Salma dengan tangan mereka sendiri, mengambil uangnya, dan menghilang selamanya. Mereka tidak sadar
Mereka sedang berjalan sukarela menuju panggung terakhir yang sudah disiapkan Salma untuk pertunjukan kehancuran mereka. Malam itu, pinggiran kota Paris tampak seperti lukisan suram yang digambar dengan tinta hitam pekat. Hujan gerimis mulai turun, membasahi jalanan aspal yang retak di kawasan industri Saint-Denis yang sudah lama ditinggalkan. Aku duduk di dalam sebuah mobil van hitam yang terparkir aman di balik bayangan gedung beton, sekitar 100 meter dari sebuah gudang tua bekas pabrik tekstil. Di hadapanku, layar monitor laptop menyala terang, menampilkan 4 sudut pandang berbeda dari kamera tersembunyi yang telah dipasang Karina beberapa jam lalu di dalam gudang itu. Di sebelahku, Karina duduk dengan tenang sambil mengunyah permen karet, jari-jarinya menari lincah di atas keyboard, memastikan koneksi live streaming berjalan lancar. Kami bukan lagi mangsa yang ketakutan. Malam ini, kami adalah sutradara dari sebuah pertunjukan tragis yang akan mengakhiri segalanya. Gudang itu kami pilih dengan cermat. Bangunan itu luas, dingin, dan penuh dengan aroma karat serta oli bekas. Tempat yang sempurna untuk akhir dari dua manusia yang hatinya sudah berkarat oleh keserakahan. Aku melihat jam di sudut layar laptop. Pukul 10 malam lewat 15 menit. Sesuai dugaan, sebuah taksi berhenti di depan gerbang gudang yang berkarat. Dari dalam taksi, turun dua sosok yang terlihat sangat menyedihkan. Gibran dan Ibu Jihan, atau Siska. Mereka tidak lagi terlihat seperti turis kaya raya yang menginap di hotel bintang 5. Pakaian mereka kusut, wajah mereka tegang, dan gerakan mereka penuh dengan kewaspadaan paranoid. Gibran mengenakan jaket hoodie gelap, sementara Siska membalut tubuhnya dengan mantel bulu mahalnya yang kini tampak kotor terkena cipratan lumpur. Mereka membayar taksi dengan uang tunai terakhir mereka, lalu berdiri ragu di depan pintu gudang yang sedikit terbuka. Angin malam yang kencang menerbangkan rambut Siska yang berantakan. Aku bisa melihat dari kamera pengawas di gerbang, bibir Siska bergerak-gerak mengucapkan sumpah serapah, sementara Gibran tampak memegang saku jaketnya erat-erat. Aku tahu di sana ada pisau lipat. Dia datang bukan untuk bernegosiasi, dia datang untuk membunuhku. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena rasa jijik yang mendalam melihat betapa rendahnya mereka jatuh. Keserakahan telah mengubah suami yang dulu kupuja, menjadi seorang preman jalanan yang putus asa. Mereka melangkah masuk ke dalam gudang. Langkah kaki mereka bergema di lantai beton yang luas dan kosong. Di tengah gudang, aku telah menyiapkan sebuah meja kayu tua. Di atas meja itu, terdapat sebuah koper perak yang terlihat sangat menggoda. Sebuah lampu sorot tunggal menyinari koper itu, menciptakan efek dramatis seolah-olah itu adalah harta karun suci. Sisanya, ruangan itu gelap gulita. Gibran dan Siska berjalan mendekati meja itu dengan napas memburu. Mata mereka terpaku pada koper perak itu. Aku bisa melihat kilatan ketamakan yang menjijikkan di mata Siska. Dia lupa pada rasa sakit perutnya, dia lupa pada harga dirinya. Yang dia lihat hanya uang. Uang yang dia pikir akan menyelamatkan hidupnya dari kemiskinan. Itu dia, bisik Gibran. Suaranya tertangkap jelas oleh mikrofon sensitif yang kami pasang di bawah meja. Cepat ambil. Kita harus segera pergi dari sini sebelum dia datang membawa polisi. Siska menyerobot maju, mendorong Gibran ke samping dengan kasar. Minggir kau. Biar aku yang cek. Jangan sampai kau tertipu lagi seperti di jembatan tadi pagi. Hardiknya. Siska mencapai meja itu lebih dulu. Tangannya yang gemetar meraih pegangan koper. Dengan napas tertahan, dia membuka kunci koper itu. Klik, klik. Suara kunci terbuka terdengar nyaring di keheningan gudang. Siska mengangkat tutup koper itu dengan penuh semangat. Namun, detik berikutnya, teriakan frustrasi Siska memecah keheningan. Kosong. Ini kosong. Jeritnya histeris. Dia membalikkan koper itu, menumpahkan isinya. Bukan tumpukan uang euro atau dolar, melainkan tumpukan potongan koran bekas dan sampah kertas. Kertas-kertas itu berserakan di lantai seperti konfeti di pesta kematian. Siska membanting koper itu ke lantai, lalu menendang meja kayu hingga bergeser. Dasar wanita iblis. Dia menipu kita lagi. Gibran, lakukan sesuatu. Teriaknya pada Gibran, menyalahkan pria itu atas segalanya. Gibran berdiri mematung, wajahnya pucat pasi. Dia menyadari sesuatu yang tidak disadari Siska, karena terlalu histeris. Pintu gudang tempat mereka masuk tadi tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, digerakkan oleh sistem hidrolik otomatis yang sudah diretas Karina. Suara dentuman pintu besi yang terkunci rapat membuat Gibran tersentak. Kita terjebak, Bu. Ini jebakan, gumam Gibran, suaranya bergetar. Tepat saat itu, aku memberi isyarat pada Karina. Karina menekan tombol enter di laptopnya. Di dalam gudang, sebuah proyektor besar yang tergantung di langit-langit tiba-tiba menyala.
Cahayanya menembak ke dinding beton yang lebar di hadapan mereka, menampilkan sebuah video dengan resolusi tinggi. Itu adalah video kompilasi yang sudah kami edit dengan rapi. Video dimulai dengan rekaman CCTV hotel saat Gibran dan Siska berpelukan mesra di koridor, lalu beralih ke foto-foto liburan mereka di masa lalu, dan yang paling mematikan, rekaman suara Gibran di jembatan tadi pagi yang mengaku ingin membunuhku demi uang asuransi. Suara Gibran menggema keras di seluruh penjuru gudang lewat speaker besar yang tersembunyi. Aku butuh uang itu. Asuransimu akan menyelamatkan hidupku. Kalimat itu diulang-ulang, seperti mantra kutukan. Siska dan Gibran terpaku menatap layar. Wajah mereka disinari cahaya proyektor, memperlihatkan ekspresi horor yang murni. Namun, kejutan belum berakhir. Layar kemudian berubah menjadi tampilan live streaming. Di sudut layar, terlihat angka penonton yang terus bertambah. 500 orang. 1000 orang. 5000 orang. Kolom komentar bergerak cepat dengan hujatan dan caci maki. Aku mengambil mikrofon yang tersambung ke speaker gudang. Selamat malam, Mas Gibran, Ibu Siska. Sapaku. Suaraku menggema di dalam gudang, membuat mereka berputar mencari sumber suara. Kalian sedang live sekarang. Seluruh teman-teman arisan ibu, rekan bisnis Gibran, tetangga komplek kita, bahkan pihak kepolisian Indonesia sedang menonton kalian. Senyum sedikit, ini panggung terakhir kalian. Siska menjerit, menutupi wajahnya dengan tangan. Matikan. Matikan itu. Salma, kau wanita kurang ajar. Aku akan membunuhmu. Teriaknya buta ke arah kegelapan. Kau tidak bisa membunuh siapapun lagi. Siska, jawabku dingin. Kalian lihat pintu di belakang kalian? Terkunci. Polisi Prancis sedang dalam perjalanan, sekitar 5 menit lagi mereka sampai. Tapi sebelum mereka datang, aku ingin melihat seberapa setia kalian satu sama lain saat kapal kalian karam. Kata-kataku bagaikan bensin yang disiramkan ke api. Siska menoleh menatap Gibran dengan tatapan nyalang. Dia menyadari bahwa hidupnya sudah tamat. Rasa malu ditonton ribuan orang, kebangkrutan, dan penjara yang menanti membuat akal sehatnya hilang. Dia menerjang Gibran, memukul dada anaknya, kekasihnya, itu bertubi-tubi. Ini semua salahmu. Kalau saja kau becus mendorong dia di tangga Montmartre, kita tidak akan begini. Kau laki-laki tidak berguna. Kau sampah. Gibran, yang sudah berada di ambang batas kewarasannya, tidak tinggal diam. Dia mendorong Siska hingga wanita itu jatuh tersungkur ke lantai kotor. Diam kau, nenek tua, bentak Gibran. Kau yang menghabiskan uangku. Kau yang memaksaku menyewa pembunuh bayaran yang gagal dulu. Kau parasit. Aku seharusnya meninggalkanmu sejak dulu. Aku parasit? Siska bangkit dengan cepat, mengambil pecahan kayu dari meja yang rusak. Aku yang membuatmu kaya. Tanpa aku, kau cuma gigolo murah. Siska mengayunkan kayu itu ke arah Gibran, mengenai bahunya. Gibran mengerang kesakitan. Insting bertahan hidupnya mengambil alih. Dia mencabut pisau lipat dari sakunya, mengacungkannya ke arah Siska. Jangan mendekat. Mundur, ancam Gibran. Matanya liar, penuh ketakutan dan kemarahan. Pemandangan di layar monitor itu sungguh menyedihkan sekaligus memuaskan. 2 orang yang bersekongkol untuk membunuhku demi cinta dan harta, kini saling menodongkan senjata layaknya musuh bebuyutan. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi ibu dan anak. Yang ada hanya 2 ekor tikus yang saling mangsa di dalam perangkap. Bunuh saja aku, tantang Siska gila. Biar kau membusuk di penjara dengan hukuman mati. Ayo bunuh. Siska maju lagi, tidak peduli pada pisau itu. Gibran mundur, tapi punggungnya menabrak dinding. Dia terpojok. Siska terus menyerang, mencakar wajah Gibran. Dalam pergumulan itu, Gibran secara refleks mengayunkan tangannya untuk menangkis. Pisau itu menyayat lengan Siska. Darah segar mengucur, menodai mantel bulu mahalnya. Siska berteriak kesakitan, tapi rasa sakit itu justru membuatnya semakin buas. Dia menggigit tangan Gibran hingga pisau itu terlepas jatuh. Mereka berguling di lantai, saling pukul, saling jambak, melupakan martabat manusia. Aku menatap layar dengan tatapan datar. Air mataku sudah kering. Dulu aku mencintai pria itu. Dulu aku menghormati wanita itu. Tapi melihat mereka sekarang, bergumul di tanah seperti binatang, aku sadar bahwa aku tidak pernah mencintai Gibran yang asli. Aku mencintai topengnya. Dan malam ini, topeng itu hancur berkeping-keping, diinjak-injak oleh kaki mereka sendiri. Di luar, suara sirine polisi mulai terdengar mendekat. Raungan sirine itu semakin keras,
memecah keheningan malam Saint-Denis. Cahaya biru dan merah mulai memantul di ventilasi gudang. Permainan sudah berakhir. Karina menepuk bahuku pelan. Sudah cukup, Salma. Polisi sudah mengepung gedung. Ayo kita lihat penutupnya. Aku mengangguk. Kami keluar dari mobil van, berjalan mendekati area gudang di mana garis polisi mulai dipasang. Aku mengenakan masker dan kacamata hitam, berdiri di antara kerumunan wartawan lokal yang entah bagaimana sudah mengendus berita keributan ini. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri saat mereka diseret keluar. Aku ingin momen itu terpatri dalam ingatanku sebagai bukti bahwa kejahatan, selihai apapun disembunyikan, pasti akan membusuk pada waktunya. Suara gedoran keras di pintu besi gudang menghentikan perkelahian brutal antara Gibran dan Siska. Pasukan khusus kepolisian Prancis, lengkap dengan rompi anti peluru dan senapan serbu, mendobrak masuk. Pintu besi itu terbuka paksa dengan suara dentuman logam yang menyakitkan telinga. Cahaya senter taktis yang menyilaukan langsung menyorot ke tengah ruangan, tepat ke arah dua sosok yang sedang terengah-engah di lantai dengan pakaian robek dan berlumuran darah. Polisi! Jangan bergerak! Tiarap! Teriakan perintah dalam bahasa Prancis menggema, memantul di dinding-dinding beton yang dingin. Gibran, yang wajahnya penuh luka cakar dan bibirnya pecah, tampak bingung sejenak. Dia melihat ke arah pintu yang terbuka, melihat barisan polisi yang siap menembak. Bukannya menyerah, kepanikan membuatnya melakukan tindakan bodoh terakhir. Dia menarik Siska, menjadikannya tameng hidup. Tangan kanannya yang gemetar meraih kembali pisau lipat yang tadi terjatuh, lalu menempelkannya ke leher Siska. Mundur. Mundur atau aku bunuh dia, teriak Gibran dengan suara parau yang pecah. Dia pikir dia sedang berada di film aksi di mana menyandera seseorang bisa memberinya jalan keluar. Tapi dia lupa, sanderanya adalah musuhnya sendiri saat ini. Siska tidak tinggal diam. Bukannya takut, dia justru tertawa histeris, tawa yang terdengar seperti suara pecahan kaca. Bunuh saja. Tembak kami. Pria ini gila. Dia otak semuanya. Jerit Siska kepada polisi, berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Dia memaksa saya. Saya cuma korban. Tembak dia. Polisi tidak butuh waktu lama untuk bertindak. Negosiasi dengan orang yang tidak stabil secara mental dan bersenjata tajam di ruang tertutup bukanlah prioritas jika sanderanya pun melawan. Seorang petugas melepaskan tembakan taser jarak jauh. 2 jarum listrik melesat menembus udara, menancap tepat di dada Gibran. Tubuh Gibran kejang hebat. Matanya membelalak, otot-ototnya kaku seketika karena aliran listrik ribuan volt. Pisau di tangannya terlepas berdenting ke lantai. Dia ambruk ke belakang, tak sadarkan diri, dengan mulut berbusa. Siska, yang terbebas dari cengkeraman Gibran, mencoba merangkak menjauh. Namun, 2 polisi wanita segera menerjangnya, menekan wajahnya ke lantai beton yang kotor, dan memborgol tangannya ke belakang punggung. Lepaskan saya. Saya Ibu Jihan. Saya orang terhormat, racau Siska saat diseret berdiri. Tapi tidak ada yang peduli. Kehormatan palsu yang dia bangun bertahun-tahun telah runtuh. Dia diseret keluar gudang seperti karung sampah, berteriak-teriak memaki Gibran, memaki polisi, dan memaki nasib. Di luar gudang, aku berdiri diam menyaksikan pemandangan itu. Saat Gibran digotong keluar dengan tandu dalam keadaan setengah sadar, dan Siska didorong masuk ke mobil polisi sambil meronta-ronta, mata kami bertemu sejenak. Siska berhenti meronta. Dia melihatku. Aku berdiri tegak, angin malam memainkan ujung jilbabku. Aku tidak tersenyum. Aku tidak menangis. Aku hanya menatapnya dengan tatapan dingin, tatapan seseorang yang melihat sesuatu yang sudah mati. Siska terdiam, mulutnya menganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia akhirnya menyadari bahwa wanita lemah yang dulu dia racuni setiap malam, kini berdiri sebagai raksasa yang menghancurkannya. Pintu mobil polisi ditutup, memisahkan dunia kami selamanya. Epilog, 6 bulan kemudian. Udara Jakarta terasa hangat dan lembab, kontras dengan dinginnya Paris yang masih membekas di ingatanku. Namun, kehangatan ini terasa nyata dan menenangkan. Aku duduk di sebuah kantor sederhana namun rapi di kawasan Jakarta Selatan. Di dinding belakang meja kerjaku, tertulis nama yayasan yang baru kubangun 3 bulan lalu, Yayasan Puan Berdaya. Yayasan ini berfokus memberikan bantuan hukum, tempat perlindungan, dan pelatihan kemandirian bagi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga dan penipuan pernikahan. Di layar televisi yang tergantung di sudut ruangan, berita internasional sedang menayangkan segmen kriminal. Wajah Gibran dan Siska muncul di sana. Pengadilan Prancis baru saja menjatuhkan vonis final. Karena bukti percobaan pembunuhan berencana yang sangat kuat,
ditambah daftar panjang kejahatan penipuan dan pencucian uang lintas negara yang terungkap berkat data di laptop Siska, mereka dijatuhi hukuman maksimal. Gibran divonis 25 tahun penjara di salah satu penjara dengan keamanan maksimum di Prancis. Dia akan menghabiskan masa mudanya di dalam sel sempit, dikelilingi oleh penjahat-penjahat kelas kakap yang tidak akan peduli pada wajah tampannya. Kabar terakhir yang kudengar dari pengacara di sana, Gibran mengalami depresi berat dan sering menjadi target perundungan narapidana lain. Ketampanan dan pesonanya tidak berlaku di balik jeruji besi. Siska, atau Ibu Jihan, mendapatkan nasib yang tak kalah buruk. Dia divonis 20 tahun penjara. Karena usianya yang sudah lanjut, itu sama saja dengan hukuman seumur hidup. Harta bendanya di Indonesia sudah disita negara untuk mengganti kerugian para korban investasi bodongnya. Dia benar-benar jatuh miskin. Tidak ada lagi perawatan kulit mahal, tidak ada lagi teh herbal eksklusif, tidak ada lagi panggilan Ibu Ratu. Dia hanyalah narapidana nomor sekian yang akan menua dan mati sendirian di tanah asing, tanpa ada keluarga yang mau menjenguknya. Aku mematikan televisi. Rasa puas itu masih ada, tapi tidak lagi meledak-ledak. Rasanya lebih seperti ketenangan samudera setelah badai berlalu. Karma telah melakukan tugasnya dengan sempurna. Jauh lebih kejam daripada balas dendam apapun yang bisa kulakukan dengan tanganku sendiri. Pintu kantorku diketuk. Seorang staf masuk membawa nampan berisi 2 cangkir teh. Di belakangnya, seorang wanita masuk dengan langkah tegap dan senyum lebar. Wajahnya cantik, meski ada bekas luka samar di pipi kirinya yang justru membuatnya terlihat eksotis dan berkarakter. Karina. Siap untuk pertemuan dengan donatur baru, Bu Ketua? Goda Karina sambil duduk di kursi depan mejaku. Aku tertawa kecil. Jangan panggil begitu. Kau wakil ketua, ingat? Karina menyesap tehnya. Aku baru dengar kabar dari Paris. Mereka sudah resmi jadi penghuni tetap Hotel Prodeo. Aku tahu, jawabku sambil tersenyum tipis. Sudah selesai, Rin. Benar-benar selesai. Karina meletakkan cangkirnya dan menatapku serius. Kau tahu, uang yang kau ambil dari rekening offshore mereka dan kau donasikan ke yayasan ini, itu menyelamatkan ratusan nyawa. Minggu ini saja kita sudah menampung 5 ibu muda yang kabur dari suami kasar. Kau mengubah uang darah menjadi uang kehidupan, Salma. Aku mengangguk, mataku berkaca-kaca. Uang itu, uang yang dikumpulkan Siska dan Gibran dari hasil memeras keringat dan darah orang lain, kini berputar untuk memberdayakan wanita-wanita yang senasib denganku. Itu adalah ironi yang paling indah. Aku bukan lagi Salma yang dulu, Rin, kataku pelan, menatap hiruk-pikuk jalanan Jakarta dari jendela kaca. Salma yang dulu sudah mati di Paris. Tapi aku bersyukur dia pernah ada, karena rasa sakitnya yang melahirkan aku yang sekarang. Karina tersenyum, senyum tulus yang jarang dia perlihatkan. Salma yang sekarang jauh lebih keren. Dan ngomong-ngomong, hijabmu miring sedikit. Kami berdua tertawa lepas. Tawa yang ringan, tanpa beban. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Dulu, pesan seperti ini akan membuat jantungku berhenti berdetak. Tapi sekarang, aku membukanya dengan santai. Ternyata pesan spam penawaran pinjaman online. Aku menghapusnya dan meletakkan ponsel itu. Aku mengambil tasku, siap untuk memulai hari yang sibuk. Di luar sana, masih banyak wanita yang butuh bantuan. Masih banyak, Gibran, dan Siska, lain yang berkeliaran mencari mangsa. Tapi aku tidak takut. Aku punya Karina, aku punya yayasan ini, dan yang paling penting, aku memiliki diriku sendiri yang utuh kembali. Aku melangkah keluar kantor, menyongsong matahari Jakarta yang terik menyengat. Panasnya membakar kulit, tapi bagiku, ini adalah hangatnya kebebasan. Kisah horor di Paris hanyalah satu bab dalam buku kehidupanku yang tebal. Dan sekarang, aku sedang menulis bab baru yang penuh dengan cahaya, kekuatan, dan harapan. 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 Dan harapan.
dan harapan, 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 dan harapan,